pemirsa, berjumpa kembali di Bekasipedia. Bersama saya, Dea Alvira. Segera kita simak informasi Bekasipedia selengkapnya. Pemirsa, pagi tadi Gereja GPDI Zaitun di Tambun Selatan menggelar ibadah Natal yang berlangsung dengan hikmat. Untuk itu kami akan langsung bawa Anda melihat kondisi selengkapnya. Gereja GPDI Zaitun Tambun Selatan baru saja melaksanakan ibadah Natal yang dimulai sejak pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Ibadah yang berlangsung dengan hikmat ini diikuti oleh seluruh jemaat gereja. Persiapannya itu kita awalnya itu adalah rapat untuk membicarakan masalah budgeting dan acaranya semua dan dana-dananya. Ya karena pemuda remaja itu juga bagian dari ini ya penopang gereja juga. Jadi kita juga aktif dalam persiapan Natal. Khususnya untuk semua dekorasi yang ada di ruangan ini adalah hasil dekor dari teman-teman pemuda remaja. Beberapa hal yang penting itu diambil alih oleh pemuda remaja karena tahun ini dan beberapa tahun dari belakang juga pemuda remaja adalah orang-orang yang jumlahnya mungkin cukup banyak dalam satu komisi yang diharapkan bisa aktif untuk bisa membantu jalannya Natal dari awal sampai akhir. Berita selanjutnya datang dari kondisi akhir revitalisasi hutan Kota Bekasi. Proses revitalisasi hutan Kota Bekasi yang mengandalkan bantuan provinsi itu akhirnya telah selesai. Berikut liputannya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi akhirnya menyelesaikan program revitalisasi hutan kota bina bangsa atau biasa lebih dikenal dengan Taman Hutan Kota Bekasi yang dikerjakan sejak Juli 2023. Saat ini Taman Hutan Kota dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti toilet, jogging track, tempat bermain anak, dan musola, serta penambahan penerangan. Tetapi keadaan di Taman Kota saat ini tidak seperti yang ada di perkiraan masyarakat. Karena seperti yang bisa dilihat, saat ini keadaannya seperti kurang terawat, sementara revitalisasi Taman Hutan Kota baru saja selesai beberapa minggu yang lalu. Setelah tadi kita lihat hasil akhir daripada revitalisasi hutan kota, selanjutnya berita kenaikan harga bahan pangan terjadi di Pasar Wisma Asri Bekasi. Kenaikan terjadi dikarenakan permintaan bahan pangan meningkat akibat Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya rekan saya Mayvina melaporkan langsung dari Pasar Wisma Asri. Pemirsa, menjelang Tahun Baru, sejumlah bahan pokok mengalami perubahan. Di sini saya sekarang sudah berada di Pasar Taman Wisma Asri Bekasi Utara dan saya akan mengetahui apa saja bahan pokok yang berubah. Berikut liputannya. Kayak cabai, bawang, tomat 10% biasanya. Tahun Baru persiapannya apa aja ya? Daging. Daging ya? Ya, daging biasanya 1 kilo 130, sekarang 140. Bisa naik berapa persen tuh ya? Mungkin 1% dah, yang tadinya 35 jadi 40, yang 55 ntar jadi 60-an. Iya, paling 1 mingguan bisa turun lagi.
Vina Rahdiani melaporkan. Berita terakhir datang dari liputan wisata edukasi Gedung Juang 45 Bekasi yang kian menarik dengan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Gedung Juang 45 yang berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan Bekasi ini bisa menjadi alternatif kegiatan warga di akhir pekan maupun di hari biasa. Gedung Juang 45 merupakan satu-satunya tempat yang memiliki nilai sejarah mengenai Bekasi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Untuk masuk ke tempat ini, Anda tidak perlu merogoh kocek yang dalam. Anda hanya perlu menyiapkan biaya untuk parkir karena tiket masuk dan jasa tour guide di sana gratis. Wisata Gedung Juang 45 buka pada hari Selasa sampai dengan Minggu di jam 8 sampai dengan 7 malam. Dan di hari Sabtu buka hingga pukul 8 malam. Berita tadi sekaligus menjadi akhir segmen Apa Kabar Bekasi hari ini. Nantikan segmen selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Bekasipedia, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang inspiratif. Tetapi sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Raffi Udarajat merupakan seorang mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang saat ini menjadi pengusaha ikan hias. Bisnis yang bernama Ellie Fish Farm ini berawal dari kegemaran Raffi terhadap ikan hias ketika pandemi COVID-19. Tetapi siapa sangka, kegemarannya terhadap ikan hias itu dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Simak selengkapnya wawancara Dea Alvira bersama Raffi di studio. Itu dia tadi profil dari narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja sambut, ini dia Raffi. Halo Raffi, gimana kabarnya? Baik. Oke, Raffi sekarang ini kesibukannya apa aja? Kalau sekarang sih lagi kuliah ya. Kuliah aja? Iya. Oke, dengan kesibukan yang lainnya mungkin selain kuliah, apa di luar kuliah itu? Mungkin kalau di luar kuliah apa ya? Ngurusin kayak bisnis kecil-kecilan sih. Oh, bisnis kecil-kecilan, oke. Dengan kesibukannya sekarang ini, gimana cara lo bagi waktu nih supaya balance antara kayak bisnis lo yang kecil-kecilan tadi dan kesibukan lainnya seperti kuliah? Kalau gue sih baginya kayak misalnya pagi kan kuliah tuh, biasanya ngambil kelas pagi sampai sore. Nah sore itu baru gue ke tempat bisnis gitu sih. Oke. Ngurusin kayak ngurusin misalnya ada apa di itu tempat farm gitu kan. Oh, berarti pengecekan aja? Iya, ngecek doang sih. Berarti bagi waktunya dari pagi sampai sore kuliah, terus sisanya baru untuk bisnisnya itu. Oke, baik. Latar belakang lo tertarik untuk memilih jalanin bisnis ini tuh apa? Kan banyak banget nih kayak bisnis lain, kayak kuliner kan, ada coffee shop juga, ada fashion. Kenapa lo milihnya ikan? Kalau itu gue bisa ceritain dari dulu dari COVID nih. Iya. Gue kan baru main ikan dari COVID. Nah COVID itu gue kayak, kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Kerjaan apa nih yang kayak ngasilin duit tapi saking kita ngasilin duit tuh ada hobinya juga gitu. Nah gue tuangin dah ke melihara ikan. Pertama itu cuma 10 ekor sih, iseng-iseng kan. Karena emang bokap udah sering main ikan kan, jadinya gue nurut gitu. Dan itu pun jadi semakin berkembang gitu kan. Kayak gue pertamanya suka ikan gini nih, kayak predator gitu kan. Nah habis itu
gue beli lagi tuh yang ikan predator, terus habis itu gue kembang biakin. Oh, berarti awalnya itu dari iseng karena COVID ya? Iya, iseng Di karena ada karantina. kerjaan, iya betul. Di karantina kita nggak ngapa-ngapain, Iya. jadi lebih ke fokusin ikan sampai Fokus berkembang ikan. Iya, sekarang. sampai sekarang. Gue main ikan sampai sekarang. Udah lama juga ya dari Iya. tahun 2020. Oke, waktu awal mulai merintis ini kira-kira susah nggak? Dan apa aja suka dukanya selama ngejalanin bisnis ini? Kalau suka duka tuh banyak banget sih, kayak mungkin namanya bisnis ya, bisnis tuh kan jatuh bangun kan. Iya, betul. Nggak mungkin harus selamanya stay gitu kan. Nah ini nih ketika lagi jatuhnya kayak mungkin ikan kita pada mati kan, harus diobatin lah, harus ini ada yang emang rugi besar gitu kan. Nah mungkin suka dukanya di situ sih. Oh, lebih Lebih ke rugi. Iya. Rugi, karena bisnis Tapi nggak banyak mungkin nggak rugi dukanya. kan. Iya. Betul-betul, oke. Selanjutnya, kalau ngejalanin bisnis ini tuh gimana caranya lo masarinnya nih? Kan lewat sosial media kah? Atau dari temen ke temen gitu? Atau siapa aja gitu target marketnya? Kalau pemasaran gue itu kalau untuk pertama ya, ini gue ceritain dari awal. Iya, oke. Kalau untuk pertama itu gue mainnya di Facebook. Oh, Facebook? Nah itu Facebook, dan gue akhirnya ketemu sama owner yang emang kayak orang-orang buat eksportir, terus sama langganan lokal. Jadinya gue sampai sekarang langganan gitu. Oke. Berarti sekarang udah ke sosial media mana aja gitu? Atau masih di Facebook aja? Masih di Facebook sih sebenarnya. Cuman kalau untuk sekarang lebih ke WA aja. Jadi gue cuman posting di status WA. Habis itu pelanggan gue ngeliat yang udah lama-lama. Oh, langganannya? Iya, langsung langganan. Langsung misalnya ada berapa nih mas ikannya? Langsung ditarik sama dia gitu. Gitu sih. Oke. Kalau bisnisnya ini berarti di rumah aja gitu? Di rumah, tapi bukan di rumah asli. Maksudnya ada tempat, tapi emang rumah Ada khusus? itu dijadiin khusus buat tempat ikan. Oh, berarti itu maksudnya dijual di depan kayak depan rumahnya itu ada? Kalau dijual kan mungkin toko ya. Iya. Nah, tapi kalau kita nih farm. Oh, farm. Iya, jadinya emang khusus ikan, tapi bukan buat jualan kayak toko gitu, bukan kios. Oke, kalau boleh tahu nama bisnisnya apa ya? Kalau nama bisnis tuh gue ngambil dari nama nyokap sih. Eli Fish Farm gitu. Jadi gue namain buat nyokap. Oke, jadi bisnis ini untuk nyokapnya. Iya. Oke. Bisnis ini punya pribadi atau punya keluarga? Dan dalam bisnis ini lo ngerjain semuanya sendiri atau bantu sama karyawan? Kalau bisnis ini sekarang lagi sendiri sih, cuman biasa dibantuin sama bokap. Jadi bokap tuh kayak dulu kan pertama yang main ikan tuh bokap kan, selama 5 tahun. Nah, gue baru tamat sekolah tuh dari SMA. Habis itu baru mulai. Oh, berarti lanjutin dari hobinya Iya, ayah? dari bokap. Oke. Nah, bokap itu sempat pensiun sih selama 2 tahun kurang lebih. Nah, kan dulu mainnya ikan gararufa kan, yang kayak ikan dokter lah kalau kata orang. Nah, sekarang karena gue bilang, kok ikan gararufa nih kenapa maksudnya murah gitu. Gue pengen ikan tuh yang kita jual tapi ngehasilin agak banyak duitnya gitu. Betul. Jadi bukan cuman hobi aja tapi ngasilin duit gitu kan. Nah gue pengennya ikan lain. Jadi makanya gue campur ikan tuh, mungkin ada predator, ada yang bukan predator juga, ada di farm gitu. Berarti awalnya itu dari ikan Ikan dokter. Oh, kalau kata ikan orang. dokter, Nah, oke. gararufa lah. Sekarang lebih banyak variannya ya? Banyak varian. Oh iya, biar orang juga nggak bosan. Iya dengan ikan-ikan benar. aja. Jadi kalau orang tuh biasanya customer gue tuh kalau nanya, Mas ada ikan ini nggak? Oh ada, ambil. Oke. Mas ada ikan ini nggak? Ada, ambil. Jadi gitu. tersedia, Iya. apa, Maksud sesuai. gue kalau dulu tuh juga bokap tuh bukan ternak ya. Jadi kayak ibaratnya lu tuh cuman pembesaran doang. Nah kalau gue nih sekarang sama bokap nih, jadi bokap yang nernakin, gue yang jualin gitu. Oke, Jadi masarin bagi-bagi ya? tugas. Oh, iya, betul. Gitu. Betul. Wah, keren banget ya. Oke, mungkin banyak banget insight bisnis dari Raffi ini. Juga buat kita para muda nih bisa bangun bisnis kecil-kecilan. Terima kasih juga Raffi udah nyempetin hadir di Bekasipedia dan sukses terus ya buat bisnisnya. Pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama pengusaha muda di Universitas Bhayangkara Bekasi. Jangan kemana-mana, tetap di Bekasipedia. Tahun ini sedang berlangsung Pesta Demokrasi di Indonesia yang diadakan serentak pada 14 Februari 2024.
Nantinya seluruh masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih mereka, termasuk bagi para pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, yang mana sebelumnya termasuk ke dalam pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Yuk kita kenali 5 kertas suara bagi pemilih pemula. Nantinya terdapat 5 surat suara pemilu yang akan diterima pada saat berada di tempat pemungutan suara atau TPS berikut jenis dan fungsinya. Surat-suara abu-abu digunakan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Surat suara kuning digunakan untuk memilih anggota DPR yang berisikan gambar dan nomor urut partai politik serta calon anggota DPR. Surat suara merah digunakan untuk memilih anggota DPR yang berisikan nomor, foto, dan nama calon anggota DPD. Surat suara biru digunakan untuk memilih anggota DPRD provinsi yang berisikan gambar dan nomor urut partai politik serta nomor dan nama calon anggota DPRD provinsi. Surat suara hijau digunakan untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota yang berisikan gambar dan nomor surat partai serta nomor dan nama calon anggota DPRD kabupaten kota. Nah, tadi beberapa perkenalan singkat dengan 5 jenis kertas 5 suara untuk memilih bulan depan tahun 2024. Semoga kita dapat menjadi pemilih yang bijak. Mari ramaikan pesta demokrasi tahun ini. Selamat memilih Sobat Bekasi. Melihat libur Natal dan Tahun Baru yang semakin dekat, perlu diperhatikan kondisi cuaca agar tetap fit selama liburan berlangsung. Beberapa hari ke depan, BMKG memperkirakan adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrim dari cerah berawan menjadi hujan ringan di kawasan Jabodetabek selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, Sobat Bekasi diminta untuk mengantisipasi hal ini dengan selalu membawa payung, memakai jas hujan, serta menjaga kesehatan badan. Beberapa tips tadi menjadi akhir daripada perjuangan Bekasipedia hari ini. Saya Mevina Rahdiani. Saya Ade Alvira. Mewakili rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.